moderatornya silakan dimulai saja ya. Tadi mah hanya selingan sambil nunggu teman yang lain. Demikian ya Ustaz, silakan untuk memulai perkuliahan. Bismillah, baik teman-teman sekalian. Marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Ustadz Agah yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman sekalian perjuangan mahasiswa prodi HES Hukum Ekonomi Syariah yang dibanggakan. Untuk mengawali pagi yang cerah ini, kita cek kehadiran dulu yang sudah ada di Meet ini. Takutnya khawatirnya orangnya ada, namanya ada, orangnya nggak ada gitu lah. Jadi kita cek dulu satu-satu, dan yang bisa selayaknya, seyogianya, hendaklah membuka kameranya, biar dipastikan orangnya nggak salah. Kita panggil yang pertama, Faiz Ramadan, ada orangnya. Kemudian Citra Salma Salsabila. Hadirah. Kameranya bisa dibuka. Oh, gelap. Iya, lah bahasa. Kemudian Imam Haris, ada orangnya? Hadir. Kemudian Muhammad Azam Jundullah, ada orangnya? Muhammad Azam. Halo. Next, lanjut kita ke Muhammad Hadra, ada orangnya? Hadir. Kemudian Rifki Firdaus, ada? Hadir. Afwan nggak bisa, ini lagi darurat. Izin Ustaz, Afwan. Hadir. Oke. Mungkin bisa dilanjut aja Ustadz selagi menunggu yang lain. Nanti kita warawirikan. Khawatirnya waktunya sudah mepet, materinya belum selesai disampaikan. Baik. Tema hari ini di silabus yang Ustadz susun, ini sekarang kita bicara tentang tema ijma dan fatwa. Kemarin Ustadz juga memberikan pengantar tentang konsep fatwa, fikih, dan qadha, ya. Sekarang bicara tentang ijma dan fatwa. Nanti setelah ini, ya, setelah pertemuan ini, nanti ada beberapa bedah fatwa ke bawah. Nah, itu baru tugas mahasiswa, gitu ya. Nah, pengantarnya, dan kayaknya memang ini nih, kalau Ustadz hitung ini sampai Desember cukup pas ini 16 kali pertemuan. Jadi memang 16 kali itu dengan UTS UAS, jadi kita cuma 14 kali pertemuan. Nah, di 14 kali pertemuan dibagi 2, 7 kali pertemuan ini khusus kuliah menjelang UTS. Kalau Ustadz hitung itu UTS sekitar November tanggal 1 November itu UTS. Ya. Oke. Kita bicara tentang ijma dan fatwa. Baik, teman-teman. Ada yang tahu nggak tentang istilah ijma? Silakan. Ada yang tahu tentang ijma? Ada Ustaz. Kesepakatan para ulama. Oke.
Kesepakatan para ulama. Ada yang lain? Belajar usul fikih kan kemarin? Kalau tidak salah? Udah ya? Silakan. Ada yang mau menambahkan lagi kaitan ini? Ustaz. Kesepakatan atau persetujuan para ulama untuk menetapkan suatu hukum. Bagus. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Ustadz, kalau misalnya, ini misalnya ya, sumber hukum Islam itu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Nah, Ijma itu, Ijma apa di sana itu? Ada yang tahu? Kan udah belajar usul fikih kan? Apa Ustaz? Maksudnya gimana Ustaz ya? Oke, sekali lagi. Arti dari ijma itu, dua teman Anda mengatakan itu kesepakatan para ulama. Ya. Sekarang saya tanya, di usul fikih itu, ketika bicara sumber hukum Islam, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Nah, ijma di sana, ijma apa gitu? Ada yang tahu? Ijma ulama Ustaz, kesepakatan ulama-ulama Ustaz. Oh, jadi itu ijma ulama. Anda belajar usul fikih dengan siapa sih? Usul fikih siapa itu namanya ya? Itu semester 2 ya kalau nggak salah ya. Oke, ini juga Ustaz sedang ini nih, sedang apa namanya, sedang ini sambil mengecek ya, sambil ini karena Ustaz di depan Ustaz ini ada dua layar ini. Oke, bentar. Ya, begini. Makanya ini harus apik ya, nomenklatur ini harus apik. Nomenklatur itu adalah satu istilah yang jelas apa posisi dan kedudukannya. Kalau Anda pernah berdebat tentang, misalnya Anda diskusi dengan teman, misalnya diskusi tentang apa ya? Misalnya Anda diskusi tentang ruku. Tentang ruku. Anda tahu ruku kan? Tahu Ustaz. Oke. Kalau Anda diskusi dengan teman tentang ruku, kira-kira Anda akan diskusi apanya itu di ruku itu? Yang satu mengatakan ruku itu adalah bagian dari rukun sholat. Salah satu rukun sholat itu ada ruku. Tiba-tiba teman Anda mengatakan, oh jadi menerjemahkan Al-Quran, farka'u ma'arroki'in itu rukulah semua dengan orang-orang yang ruku. Oh jadi semua nungging begitu. Nah ini kan diskusi jadi nggak jelas arahnya. Yang satu bicara ruku tentang sholat, yang satu bicara tentang istilah ruku di dalam Al-Quran. Dan ketika bicara istilah ruku dalam Al-Quran itu sudah tidak mengarah kepada ruku sesuai dohirnya. Dan ruku dalam Al-Quran harus diterjemahkan berbeda secara maknawi, yang artinya adalah sholat. Itu kan jadi berbeda cara
cara pandangnya. Berarti kalau orang mau bicara tentang ruku, orang harus jelas dulu nomenklaturnya. Misalnya Anda, Ahmad Fadil, memimpin diskusi bab tentang ruku. Maka Ahmad Fadil harus mengarahkan dulu, nomenklatur ruku ini apa? Gitu. Dan kita mau bicara ruku tentang apa? Ruku sebagai sebuah istilah atau ruku sebagai sebuah praktek dalam sholat? Kan jelas tuh yang kita bicarakan. Ya. Nah, ketika bicara tentang sebuah istilah namanya ijma, maka kita harus jelas dulu. Ini ijma itu yang dimaksud adalah sebuah kesepakatan antar para ulama atau ijma sebagai sumber hukum. Karena kalau ijma sebagai sumber hukum, tidak ada ulama di sana, yang ada sahabat. Gitu. Makanya saya tanya dulu, Anda belajar usul fikih tidak? Karena kalau Anda belajar usul fikih, ketika pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma, itu pasti tidak akan mengarah kepada tidak akan mengarah kepada ulama, tapi semua mengarah kepada sahabat. Pastinya itu. Gitu ya. Nah, ini mahasiswa juga harus cukup cerdas ya kaitan ini. Oke. Sebentar dulu. Baik, sekarang kita kerucutkan dulu. Jadi, Anda kalau kita bicara ijma, konsep hari ini itu adalah tentang ijma dan fatwa. Nah, kalau misalnya kita bicara fatwa, lalu Anda mengatakan kesepakatan para ulama, lalu apa bedanya dengan ijma? Begitu. Fatwa itu adalah kesepakatan para ulama. Fikih kolektif itu ada pada fatwa, istilah itu. Gitu. Nah, Al-Quran itu sebagai rujukan yang utama itu hadir pada masa Rasulullah SAW, dan saat itu Rasul tidak pernah memerintahkan untuk mengkodifikasi hadis, atau istilahnya membukukan hadis atau menuliskan hadis-hadis yang keluar dari Rasulullah. Itu hampir tidak pernah ada catatan. Karena pada masa Rasulullah itu semua concern kepada Al-Quran, dan Rasul melarang untuk menulis selain Al-Quran. Kenapa? Ya coba Anda bayangkan, satu mulut Rasul itu, ya, satu mulut Rasul itu yang keluar tuh macam-macam. Ada yang keluar ayat Quran, ada yang keluar nasihat-nasihat, ada yang keluar memang itu adalah syariah dalam bentuk hadis begitu. Hadis itu kan syariahnya dari Allah, tapi improvisasinya Rasulullah yang menyampaikan begitu. Belum lagi ada hadis qudsi. Hadis qudsi kan firman Allah. Firman Allah, tapi Rasul mengemas lagi bahasanya tidak sama dengan Quran. Belum lagi yang keluar adalah bahasa bercanda. Gitu. Dari totalitas semua yang keluar dari mulut Rasul itu macam-macam.
Makanya Rasul tidak pernah memerintahkan untuk menulis begitu, mengkodifikasi hadis. Sehingga pada masa Rasulullah yang menjadi qadi, hakimnya itu adalah Rasulullah. Dan semua permasalahan itu selesai dengan Rasulullah. Perdebatan yang terjadi para ulama di para sahabat, perbedaan cara pandang, perbedaan menyimpulkan, itu sudah ada pada masa Rasulullah itu. Jadi perdebatan itu bukan terjadi hari ini saja. Ketika ada Rasul saja, itu perdebatan sudah terjadi. Hanya selesai saat itu dengan Rasulullah. Nah, lalu kemudian, ketika Rasulullah tidak ada, baru mulai terasa. Tapi para sahabat tidak ada masalah, karena Rasul sudah memberikan amanah. Jika kamu pegang dengan teguh, dua sumber hukum, kata Rasulullah, dengan gigi gerahammu sampai kuat kamu pegang itu, lang tadilu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Maka sejak saat itu, yang menjadi sumber rujukan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga para sahabat, ketika terdapat permasalahan, ada persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran, itu para sahabat mengumpulkan dulu. Para sahabat dikumpulkan oleh Abu Bakar. Kalau pada masa Abu Bakar ya, dikumpulkan semuanya. Lalu diajak bicara semuanya. Ada yang pernah dengar istilah ini? Tidak. Ada yang pernah dengar hukum ini? Tidak. Semua ditanya begitu. Ada yang pernah mendengar ketika dia mengatakan saya pernah bersama Rasulullah, katanya. Dan Rasul mengatakan begini. Nah, diambillah itu menjadi patokan. Sehingga sangat terasa bahwa sunnah itu, ya, sunnah itu menjadi hal yang sangat sensitif bagi mereka. Jadi dulu mereka biasa-biasa, ternyata apa yang pernah dilihat, apa yang pernah didengar, apa yang pernah terekam dalam pikiran, itu semua menjadi sangat mahal ketika Rasul tidak ada. Ya bayangkan, Anda pernah interaksi dengan Rasul, Anda ngobrol apa dengan Rasul, ketika Rasul tidak ada dan menjadi sebuah hukum, maka itu akan sangat terasa mahal saat itu. Maka muncullah sebuah komitmen bahwa mereka menetapkan adanya Al-Quran dan hadis menjadi dua sumber rujukan di dalam menentukan putusan hukum. Tidak ada ijma saat itu. Hanya memang para sahabat suka memutuskan, beristihad saat itu. Beristihad ketika tidak menemukan sebuah jawaban dari Quran dan Sunnah, maka mereka beristihad dengan tidak keluar dari patokan Quran Sunnah. Nah, putusan-putusan sahabat ini adalah putusan istihad saat itu dan tidak ada istilah ijma. Namun, ketika para sahabat mulai kendor dalam arti sudah mulai satu-satu tidak ada, sudah mulai berangsur begitu, meninggal, dan sahabat yang terakhir itu meninggal sekitar tahun 90 Hijriah. Itu sahabat. Anda tahu tidak, ketika Rasul tidak ada, maka para sahabat ini kan punya murid. Murid-murid ini yang kita kenal dengan istilah tabi'in. Para tabi'in ini menempatkan sahabat Rasul ini di makom yang cukup terhormat. Makom yang luar biasa. Hebat begitu. Jadi mereka sangat merawat gitu, merawat sosok ketokohan sahabat Rasul ini, karena mereka menganggap sahabat ini adalah orang yang bertemu dengan Rasul, orang yang berinteraksi dengan Rasulullah. Jadi kalau mereka sampai ada apa-apa, maka para tabi'in ini akan sangat merasa bersalah, sehingga mereka menempatkan sahabat ini makom yang cukup tinggi begitu. Kalau kita di Indonesia mah suka menempatkan istilah wali begitu kan, apalagi kiai atau apalah begitu bahasanya. Nah itu kalau pada masa tabi'in, sahabat ini menjadi guru besarnya begitu, sentral keilmuan begitu.
Oke teman-teman, nah ketika tabi'in harus memutuskan persoalan, maka muncul saat itu apa? Munculnya adalah bahwa putusan-putusan yang terdapat pada saat itu dan memang harus diputuskan, pertama sumber rujukannya adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, ditambah oleh tabi'in adalah ijma sahabat. Nah, makanya muncullah yang namanya ijma itu hanya sahabat saat itu. Tidak ada ulama di situ, tidak ada istilah ulama. Jadi pada masa tabi'in itu Quran, hadis dan kesepakatan para sahabat ini menjadi sumber rujukan. Jadi mereka kalau mencari jawaban atas beberapa hukum itu, yang pertama cari Quran dulu, yang kedua hadis, yang ketiga kalau tidak ada jadi di ijma sahabat. Nah, kalau tidak ada, baru kemudian mereka mulai melakukan menyambungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sebentar. Antara satu bagian dengan bagian yang lain yang punya kemiripan, begitu. Ya, yang punya kemiripan dari sisi hukum. Dan yang mirip ini tidak ada hukumnya, tapi cuma mirip doang. Maka dalam hal ini muncullah istilah kias saat itu, atau analogi. Seperti kalau begini misalnya. Bagaimana kita menghukumi sesuatu yang tidak ada pada masa Rasul dan sahabat? Yang kemudian zaman begitu pesat, begitu cepat begitu. Seperti sholat di atas kendaraan. Nah, kendaraan ini kan kalau unta itu bisa diatur. Dan juga bisa mengarah ke kiblat. Bisa diatur dan bisa berhenti unta itu. Rasul juga sholat di atas kendaraan, di atas unta, dan unta juga bisa diatur. Tapi kalau kita naik di atas kendaraan kayak bis luar kota, dan kita harus sholat di dalam bis itu, sedangkan posisi tidak mengarah kiblat, maka yang berlaku adalah kias, begitu. Menyamakan kendaraan ini dengan kendaraan unta pada masa Rasulullah. Seperti misalnya menghukumi tentang rokok. Hukum rokok ini sebagian membuat sebuah analogi, membuat kias, gitu. Kiasnya kemana? Kiasnya itu mengambil dari kemiripan apa gitu pada rokok ini yang terjadi pada masa Rasulullah. Ternyata diambil satu sampel bahwa rokok ini disebut bau oleh mereka yang tidak merokok. Jadi kalau ada orang yang merokok berdekatan dengan yang tidak merokok, maka kata orang yang tidak merokok ini disebutnya apa? Disebutnya bau, gitu. Nah, karena ada muncul hukum bau, maka dicarilah sebuah analogi, di sebuah kias. Rasulullah pernah melarang seseorang masuk ke dalam masjid hanya gara-gara makan bawang. Dan ternyata Rasul menyuruh untuk tidak mendekati masjid itu, maksudnya bersihkan dulu, jangan sampai bau itu mengganggu pada jamaah yang lain yang ada di masjid, begitu. Jadi tidak jatuh pada haram, tapi jatuh pada makruh. Dan bau bawang itu analoginya sama dengan bau pada rokok. Nah, jadi di sebagian ya, ketika sebagian menghukumi rokok makruh itu ke situ modelnya. Nah, ini berbeda ya ketika misalnya ada komunitas yang mengharamkan rokok. Caranya sudah tidak pakai kias, tapi caranya itu lebih kepada unsur maslahat atau madorot. Kalau sudah masuk pada hukum madorot, maka mereka, apalagi madorot menyebabkan kematian,
maka mereka menghukumi rokok itu sebagai sesuatu yang dianggap haram. Sudah tidak berlaku kias, apalagi makruh yang kemudian disandarkan dengan bawah. Nah, tapi juga studi analisisnya cukup merepotkan. Kenapa? Karena haram ini kan sesuatu yang dianggap mutlak, dan itu prerogatif Allah, dan ketika menentukan sebuah putusan haram ini benar-benar harus dengan daya pikir, keseriusan, kemudian juga keputusan yang maksimal. Dan ini pasti akan banyak masalah. Saya pernah ditanya oleh beberapa mahasiswa, kemudian juga oleh jamaah di majelis taklim tentang hukum ini. Saya bilang gini, dalam berbagai sudut pandang ya, perspektif ya, dalam berbagai sudut pandang, ini rokok ini, yang kalau misalnya sebagian mengatakan haram, yang haram itu apanya, gitu. Ini saya mengajak kepada Anda bagaimana cara melakukan sebuah kritik tajam terhadap sebuah putusan. Ini Anda kan mainannya ini nanti itu, ke depan itu. Anda mainannya ini. Jadi ketika ada orang yang menentukan hukum ini adalah haram, Anda muncul kritikan aja gitu. Karena hukum itu kan, kalau kata orang Sunda, teninian te adian. Maksudnya hukum itu independen. Dia tidak mengenal adik kakak, dia tidak mengenal saudara, dia harus independen. Dan kalau ada yang serumpun dengan hukum ini bisa merembet ke sana kemari. Makanya pertanyaannya kan sederhana. Yang haram itu apanya? Asapnya atau tembakonya? Jadi Anda sampingkan dulu. Kalau Anda nggak senang dengan rokok nggak apa-apa, disampingkan dulu. Ini bicaranya hukum. Ya, ini bicara hukum. Saya juga tidak pernah merokok kalau sedang mengajar. Ya. Yang haramnya itu apanya? Asapnya atau tembakonya? Karena kalau yang haram asapnya, kemudian diberikan dalil itu merusak ozon, merusak alam, mengganggu lingkungan, mengganggu orang lain, maka asap-asap yang sejenis dengan rokok ini akan ikutan haram. Masa asap rokok haram, asap yang lain enggak? Anda bakar jerami depan rumah, Anda bakar sampah depan rumah, muncul asap masuk ke dalam rumah tetangga, Anda katakan rokok itu asapnya haram, maka Anda bakar jerami, bakar sampah depan rumah itu jadi haram nantinya. Karena asap itu, coba saja, asap yang Anda bakar sampah itu mengganggu pernapasan, itu pasti itu. Yang suka merokok juga akan terganggu itu. Walaupun dia terbiasa dengan asap, ketika ada yang asapnya asap sampah itu pasti terganggu. Yang kedua, batuk pasti itu. Dan yang ketiga, mata perih, apalagi masuk ke dalam ruangan. Terus pabrik tekstil juga akan ikutan tutup karena haram. Karena pabrik tekstil itu asapnya 24 jam. Orang yang merokok kan masih mending ya. Kalau menurut saya, dia ada tidurnya, ada makannya, jadi berhenti. Ada nggak tidur sambil merokok? Enggak. Pokoknya sehebat-hebatnya orang merokok, itu dia pasti nggak akan pernah merokok ketika tidur. Ada berhenti. Tapi di pabrik itu 24 jam. Ini persoalannya bukan persoalan pembelaan, tapi persoalan hukum. Boleh, silakan. Anda boleh putuskan dari sisi asap itu haram hukumnya, tapi itu akan berimbas kepada persoalan lain. Karena dalam kaidah usul fikih ada istilah begini, an-nahyu bisyai'in nahyun biwasa'ilihi. Larangan terhadap sesuatu hal itu akan berimbas juga kepada larangan yang sama begitu modelnya. Atau mungkin yang haram tembakonya, boleh. Kalau tembakonya haram, Anda tahu nggak, dulu orang tua kita dulu, nggak tahu Anda ngalamin atau enggak ya,
Tapi Anda tanyalah sama orang tua Anda. Kalau orang tua saya, nenek saya itu, dia suka ada daun sirih, ditambah ragi sedikit, ditambah tembakau, rokok, dan beberapa rempah-rempah, digulung kecil, dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah, terus dikunyah. Dan kenikmatan yang luar biasa itu ketika sudah bermerah, air liurnya banyak, ditumpahkan ke dalam wadah, kaleng begitu, tumpah ke situ, dibuang, dan dikunyah lagi, keluar lagi air, dan bekas kunyahan ini, tembakau yang di dalamnya itu digosok ke gigi. Makanya lihat nenek-nenek zaman dulu itu suka merah giginya itu, bahkan mereka cenderung kuat. Kata orang Sunda namanya nyupah disebutnya itu. Nggak tahu kalau bahasa dari Sulawesi apa tuh bahasanya, gitu kan? Atau bahasa dari daerah lain apa namanya? Itu begitu. Nah itu juga akan masuk, dan kenikmatan yang luar biasa bagi mereka adalah ketika si air liurnya banyak, merah, kemudian ditumpahkan dalam satu wadah. Nah kalau hari ini ada yang begitu, ini bahaya, karena pandemi itu justru itu kan masalahnya, corona itu kayak begitu, gitu kan? Semuanya kan door plate-nya itu ada di sana. Itu akan merembet ke situ. Jadi apanya yang haram itu? Kalau kemudian misalnya, rokoknya makruh, karena apa? Karena bau. Sekarang begini, Anda nyari bangkai, di rumah ada bangkai. Sebentar dulu, sebentar. Baik, saya lanjutkan. Kalau Anda di rumah ada bangkai, ya, bangkai tikus, gitu, Anda cari kemana-mana. Biasanya kan kalau orang yang nyari bangkai itu lihat lalat hinggapnya sebelah mana, muternya di mana, gitu kan. Kalau pas bangkai itu ada di atas atap, bukan di atap, apa namanya, di apa bahasa Indonesia, napara atau apa? Pokoknya apa, di plafon, di atap. Ya, atap, Pak. Ya, di atap ya, bukan di genteng tapi ya, di dalam nih. Nah, Anda naik ke atas, itu baunya luar biasa. Dan yang bisa menetralisir itu hanya asap rokok. Lihat, kenapa orang yang buang hajat itu suka sambil merokok? Karena ada orang yang nggak bisa keluar BAB-nya hanya gara-gara dia nggak bisa mencium baunya sendiri, itu dengan rokok. Itu macam-macam orang itu. Ya, macam-macam coba. Nah sekarang begitu Anda ngambil, Anda pakai masker, baunya luar biasa, itu bangkai yang di depan, apalagi bangkai sudah bilatungan begitu, Anda ambil itu merepotkannya luar biasa, karena baunya. Apalagi bangkai tikus itu sama dengan bangkai manusia. Karena tikus dengan manusia itu sama, pemakan segala. Manusia kan pemakan segala. Lihat, pohon pisang, pisangnya dimakan, jantungnya juga disop. Kan begitu. Manusia kan kayak begitu. Pohon talas ya, itu kan tidak hanya umbinya, di atasnya dipakai sayur. Kan begitu. Memang manusia pemakan segala, makanya kalau meninggal cepat bau itu ya bangkai tikus juga sama, begitu. Nah, ketika posisi seperti itu, apakah makruh tetap? Tidak. Maka hukum saat itu bisa berubah menjadi wajib merokok itu. Karena posisi hukum ini adalah muncul pada saat yang memang kondisinya makruh.
Dan posisi hukum wajib muncul. Dan memang saat itu posisi hukumnya wajib. Gitu. Dan posisi hukum haram juga bisa muncul. Ketika memang saat itu kondisinya seperti itu. Anda merokok di pinggir yang sedang sekarat dengan penyakit paru-paru, di mana napasnya pakai ventilator, Anda merokok. Maka Anda merokoknya haram itu. Karena Anda membahayakan nyawa orang yang sedang mengidap penyakit bermasalah. Misalnya di ICU, tapi nggak mungkin ya di ICU merokok, nggak mungkin. Ini saya hanya ngobrol saja. Maksud saya memetakan tentang hukumnya ini. Nah, ketika menentukan sebuah hukum itu tabiin itu jelimet, pusingnya minta ampun. Quran nggak ada dibahas, hadis tidak ada, ijma sahabat tidak ada, dan ada persoalan yang harus diselesaikan, gitu loh. Maka muncullah kias saat itu. Nah, dari sini kemudian muncul lagi ke bawahnya itu berbagai macam kaidah-kaidah dan istilah yang menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan istilah ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka muncullah ada istilah fikih, tapi kemudian fikih ini lebih kepada fikih yang substantif yang kita sebut dengan fikih lokal disebutnya. Fikih lokal itu begini. Kalau menikah itu kan yang penting sudah balik ya. Tapi tiba-tiba pernah dijelaskan saya kemarin nih. Saya kalau nggak salah pernah menjelaskan ini. Tiba-tiba kemarin tiba-tiba misalnya ada aturan dari negara menikah itu 21 tahun. Dan 21 tahun itu kan atas instruksi ulama. Dan ini tidak berlaku di Malaysia, berlakunya di Indonesia. Apakah yang menikah umur 18 tahun dosa? Dosanya dosa menurut pemerintah. Makanya hukumannya tidak diberikan surat nikah. Karena berdosa, melanggar. Bukan dosa syar'i, tapi dosa lugawi disebutnya. Nah ini kan namanya fikih lokal. Jadi kita yang tidak pernah belajar di bangku kuliah kaitan dengan masalah kefikihan, kita akan pusing. Kenapa? Karena ada fikih-fikih yang substansif yang di bawah, itu tidak nyambung gitu ke atasnya itu. Karena Anda tidak memahami taksonomi. Anda tahu kan taksonomi itu rumahnya gitu, urutan-urutannya, tahapan-tahapannya. Kalau Anda tidak paham taksonomi itu, maka Anda akan campur aduk. Lihat, di media sosial yang berdebat tentang masalah riba, bank syariah tetap riba sama dengan bank konvensional, itu karena tidak paham taksonominya. Seolah-olah bahwa sudahlah sama saja riba. Jangan melakukan hubungan dengan bank syariah. Tapi dia punya rekening di BCA. Gitu. BCA yang jelas-jelas itu adalah bank konvensional. Jadi diskusi di warung kopi yang maju, di warung WA dan warung Facebook atau warung Instagram atau warung apa yang ada di situ, itu adalah diskusi orang-orang yang pemahamannya itu tercampur aduk, ditumpuk-tumpuk gitu. Sehingga mereka tidak paham memisahkan, ini loh wilayahnya di sini ini mah. Yang ini wilayahnya di sini. Oh, ini adalah wilayah rukhsah yang ini gitu. Ini wilayah hukum sementara begitu. Nah, nggak bisa dibagi dan nggak paham gitu. Nah makanya dari awal di mukadimah saya tanya tentang ijma, Anda semua mengatakan ijma ulama. Kalau ijma ulama apa bedanya dengan fatwa? Fatwa juga kan kesepakatan ulama. Nah makanya saya tarik dulu ke atas. Ijma itu muncul dulu tidak ada kaitan dengan ulama, kaitannya dengan sahabat. Di era kontemporer istilah ijma ini kemudian muncul. Namun ijma ini adalah sebagai solusi di mana masyarakat memerlukan jawaban dari seorang yang paham tentang agama terhadap putusan sebuah permasalahan. Maka merujuk kepada ulama, dan ternyata semakin banyak ulama di tengah-tengah kita itu bukan menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah masalah dengan masyarakat. Karena ketika saya berkiblat dengan satu ulama,
dan ternyata teman saya kiblatnya ke ulama yang berbeda, saya ketemu dengan teman jadi berbeda, begitu. Ini masalah ini. Supaya tidak ada masalah, maka pemerintah berupaya di setiap negara ya, menyatukanlah para ulama ini untuk bisa membuat sebuah putusan bersama. Muncul saja sebuah ijma ulama di era kontemporer. Tapi kemudian ijma ulama ini, dewasa ini, tidak terlalu terkenal. Sekarang lebih kenal dengan istilah fatwa. Namun, fatwa ini ternyata tidak hanya lahir dari sebuah fikih kolektif. Ijma itu kan fikih kolektif. Bukan fikih individu, fikih yang keluar dari satu orang. Tapi fatwa itu keluar dari satu orang. Ahmad Fadil itu bisa berfatwa. Menyampaikan bahwa menurut saya itu seperti ini. Nah, itu adalah fatwa. Tapi fatwa ini bisa kolektif. Ahmad Fadil, kemudian juga dengan Rifki, dengan Faiz, dengan Citra, semua bisa berkumpul bersama-sama, memutuskan sebuah perkara, itu pun juga disebut fatwa. Jadi dewasa ini, fatwa ini adalah sebuah putusan yang sifatnya individu ataupun kolektif, itu disebut fatwa. Nah, teman-teman mahasiswa, maka fatwa ini ketika menjadi kolektif jadi tidak mengikat. Jadi kalau Ahmad Fadil mengatakan menurut saya ini hukumnya adalah mubah, maka tidak mengikat. Saya bisa sepakat dengan Ahmad Fadil atau juga bisa tidak sepakat. Jadi fatwa itu bebas. Makanya fatwa ini muncul di beberapa ulama yang terhimpun dalam sebuah jaringan. Misalnya, Muhammadiyah menjaring para ulama Muhammadiyah berkumpul di satu majelis, namanya Majelis Tarjih wa Tajdid misalnya. Mereka berfatwa. Nanti ada lagi Persatuan Islam, ulamanya berkumpul di Dewan Hizbah. Ada lagi nanti para ulama berkumpul misalnya di Bahsul Masail NU. Dan ternyata pemerintah juga tidak bisa ngambil fatwa itu. Muhammadiyah, Persis, NU, Al-Irsyad nggak bisa, Serikat Islam nggak bisa, atau PUI misalnya nggak bisa. Kalau begitu bahayanya kenapa? Kalau pemerintah ngambil yang fatwa Persis dan ternyata di Indonesia tidak semua Persis, ada yang NU, kan bahaya. Ngambil yang NU juga sama bahayanya, karena tidak semua orang NU. Akhirnya kumpulkan oleh pemerintah dalam sebuah majelis yang disebut Majelis Ulama Indonesia. Biar mereka beradu argumen di sana, berdebat di sana, diputuskan sebuah perkara, maka yang hadir di sana itu adalah unsurnya dari Muhammadiyah, dari Persis, NU, Al-Irsyad, Serikat Islam, PUI, semua berkumpul di sana. Mewakili jamaahnya, mewakili masyarakatnya, menentukan putusan sebuah hukum, dan sehingga pemerintah mengambil di satu lembaga yang itu, namanya fatwa. Dan fatwa, misalnya kita tidak sepakat dengan fatwa MUI, tidak apa-apa. Fatwa itu tidak mengikat. Nah, ketika fatwa diambil menjadi sebuah sumber rujukan, membentuk regulasi, membentuk sebuah regulasi, maka fatwa ini bisa jadi terikat. Misalnya, materi fatwa diambil dalam rancangan perundang-undangan perbankan syariah. Itu pasti terikat. Apalagi kalau kita baca undang-undang perbankan syariah, semua materinya itu adalah materi dari fatwa. Kalau sudah seperti itu, maka kita terikat mengikuti itu. Kenapa? Karena undang-undang itu ditetapkan oleh pemerintah dan kita adalah masyarakat dari pemerintah itu sendiri. Nah, jadi bedakan antara fatwa dan regulasi, gitu. Ya. Nah, kemudian sumber fatwa
Dari mana ngambilnya? Sumber fatwa itu mengambil dari fikih. Ngambilnya dari fikih. Makanya ada istilah fikih muamalah, itu menjadi konsep dasar untuk membentuk sebuah fatwa ekonomi syariah. Jadi fikih muamalah itu sebagai dasar rujukan membuat fatwa ekonomi syariah. Fikih keluarga dijadikan sebagai rujukan untuk membuat regulasi ahwal syakhsiyah atau hukum perdata Islam, hukum keluarga Islam, itu dari situ. Fikih jinayah, ya, fikih jinayah dalam Islam diambil sebuah rujukan menjadi fatwa yang dibentuk diambil rujukan untuk fatwa, dan fatwa ini kemudian dijadikan rujukan di dalam membentuk regulasi hukum pidana dalam Islam. Hukum rajam, potong tangan, dan ke dalam jinayah. Dan masih banyak lagi kaitan masalah produk-produk fikih, dan kita stressingnya di mana? Di fikih muamalah yang kemudian dijadikan rujukan, begitu, dijadikan rujukan untuk pembentukan sebuah regulasi yang ada kaitan dengan muamalah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu pengantar tentang istilah ijma dan kias. Mudah-mudahan siang ini saya sedang menyesuaikan tanggalnya dulu, isi materinya sama, sudah ada. Saya share ke grup hari ini ya, insya Allah. Nah, teman-teman nanti Ahmad Fadil silakan memilih siapa yang akan membedah fatwa tentang murabahah. Jadi Anda cari murabahah semua. Berarti Anda harus cari satu-satu. Fatwanya cuma 140 berapa, 140-an. Anda cari saja. Nanti yang ada yang kebagian fatwa jual beli juga sama, Anda cari gitu ya, tentang jual beli. Baik, itu saja. Silakan ada yang mau berkomentar, boleh. Ya, silakan. Ini masih bahas tentang rokok, Ustaz. Oh ya, silakan. Kan kalau kata Ustaz tadi kan rokok itu kan ada yang mempermasalahkannya dari bau, Ustaz ya. Dari bau. Ya. Kalau orang merokok dalam masjid gimana Ustaz jadinya, Ustaz? Rokoknya dalam masjid, Ustaz. Kalau saya memahaminya begini, menetapkan rokok makruh saja, kalau menurut saya itu keterpaksaan. Menurut Ahmad Fadil, rokok itu bau. Menurut Rikim mah tidak masalah, sengit gitu, wangi gitu. Jadi yang makruh teh siapa ini teh? Kalau bau ya, menurut saya bawang itu wangi. Ahmad Fadil tidak senang bawang itu. Jadi yang makruhnya siapa gitu loh maksudnya. Jadi kalau menurut saya, menetapkan rokok itu makruh, itu terpaksa gitu. Keterpaksaan gitu. Dan terlalu memaksakan gitu. Harusnya kan kayak tadi gitu loh. Kalau dibilang ini rokoknya haram, kan harus konsisten. Yang haram apanya dan semua ikut terlibat. Ketika menetapkan makruh, tidak ada yang terlibat bagi mereka yang mengatakan wangi. Rifki merokok di depan Ahmad Fadil. Kata Ahmad Fadil, aduh, di dia atau jangan di sini, bau, kata Ahmad Fadil. Ada teman lain di sana, biasa-biasa saja, tidak bau, tidak terganggu. Dia tidak merokok, tapi tidak terganggu. Jadi yang makruhnya yang mana gitu. Itu dulu ya, makruh nih. Hukum yang paling dasar, ini yang paling dasar ya. Yang paling dasar, kalau ke sana tidak jelas, ke sini tidak jelas, jatuhnya dimubah. Jatuhnya jadi mubah rokok itu. Ini paling dasar. Nah sekarang
Bagaimana kalau misalnya rokok yang mubah ini masuk ke dalam masjid? Atau sengaja di masjid disediakan ini apa namanya? Parkir rokok teh? Asbak. Asbak Ustaz. Sama Iya. gelasnya. Gelas rokok. Kan kalau Rajaban begitu ya. Kalau Rajaban Muharaman, gelas isi rokok kelilingkan kan gitu. Ada asbaknya kan gitu. Gini, masjid itu rumah Allah. Bukan rumah kita. Jangankan merokok, Anda duduk saja, jangan seenaknya. Anda tidur saja di masjid, jangan seenaknya, bukan rumah Anda itu rumah Allah. Saya memahaminya kepada arah etika. Ketika orang merokok di masjid, saya memahaminya dia tidak punya etika begitu. Bukan karena rokok makruh, bukan karena rokok haram, nggak punya etika gitu. Seperti Anda merokok di angkot. Angkot itu identik dengan bau, pengap, tidak semua suka rokok, ada anak kecil, Anda merokok. Dan saya bisa menjatuhi hukuman itu adalah hukuman haram merokok itu. Di situ, di angkot maksudnya. Jadi artinya saran dari saya, yang merokok harus tahu etika. Silakan merokok, hukumnya mubah, tahu etikanya dan tahu tempatnya. Yang tidak suka merokok nggak perlu menghina. Karena sesuatu yang tidak suka itu nggak akan merubah hukum. Anda tidak suka dengan daging ayam, ada nggak orang yang nggak suka daging ayam? Ada. Dari anak-anak sampai dewasa dia nggak pernah bersentuhan dengan daging ayam tuh nggak pernah, dan dia nggak mau. Dia kalau makan itu pasti akan keluar lagi muntah. Apakah dia nggak senang dengan daging ayam jadi haram begitu? Ya enggak, daging ayam tetap halal. Daging ayam itu tetap halal, tidak berubah hukumnya. Kalau kita nggak senang, tinggalkan. Seperti Rasul tidak senang makan daging biawak. Itu kan Rasul tidak menghina sahabat. Sahabat kan kayak Khalid bin Walid itu paling senang dengan daging biawak karena mungkin dia mah orang hutan ya, selalu tinggal di hutan gitu. Tukang pemburu. Ketika bikin sate daging biawak itu bagi mereka itu ini adalah sebuah kenikmatan luar biasa. Makanya ketika Rasul lewat, Rasul ya Rasulullah, ya Rasulullah ayo kesini bareng makan. Rasul kan begini kepalanya, menggeleng-geleng. Kenapa geleng-geleng? Rasul tuh mural gitu loh, lihat daging biawak dibakar itu. Kalau Anda mural, itu yang kemarin jadi masalah dengan pemerintah itu, mural itu, gitu kan? Nah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba Rasul menolak masuk ke dalam, tapi tidak menghina. Tapi Rasul nggak senang. Nah, tapi ini ada tapinya. Tapi ketidaksukaan Rasul dengan ketidaksukaan kita itu berbeda. Ketidaksukaan Rasul bisa masuk jatuh pada makruh. Tapi ketidaksukaan kita mah tidak akan bisa merubah hukum. Makanya kenapa daging biawak menjadi makruh? Karena ketidaksukaan Rasul gitu. Kenapa rokok itu makruh? Karena ketidaksukaan Rasul memakan bawang merah, bawang putih itu, ketidaksukaan itu. Begitu. Ya, jadi kalau di masjid saya memahaminya masalah etika. Itu bukan rumah kita, itu rumah Allah. Gitu. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Yang lain? Kalau begini saat Ya. kalau kan di rokok itu ada tulisan begini, merokok membunuhmu. Ya. Terus sama gak sama ini? Sama gak saat ada yang jualan racun membunuhmu? Ya. Itu kalau tulisannya, kalau tulisan di rokok itu rokok membuat menjomblo, kayaknya kan sedangkan kan masalah ya. ada kaidah lah. Jadi kan kalau seperti ini Sat,
kita membeli racun terus sama kita diminum gitu. Kan racun nggak ada hukumnya gitu. Oke. Gini. Itu sebagai ininya saja, sebagai kalau pemikiran seperti itu gimana, Seth? Nggak apa-apa, bebas. Masuk ke sini gak? Masuk la darara wala dirar sama wala tulku bi aidikum ilat tahlukani. Ilat tahlukat, iya, oke. Ilat tahluka. Ilat tahlukati, ya, Seth. Iya. Mungkin itu, Seth. Oke. Anda tahu racun tikus kenapa tidak dihukumi haram? Buat bunuh binatang, Ustaz. Kan bukan konsumsi kita itu, mah. Iya, Ustaz. Jadi gini, kita jangan memberikan komparasi hukum dari materi yang tidak sama. Itu nggak boleh itu. Rokok membunuhmu, racun juga membunuhmu. Kan racun tidak ada hukumnya, gitu kan? Jadi seolah-olah diambil dua komparasi materi seperti sama, padahal berbeda. So, racun tikus ada nggak di sana tulisannya halal MUI? Dan itu mah bukan konsumsi kita. Dan minuman keras itu, Homer ya, minuman keras kayak apa, anggur gitu, cap orang tua yang kayak begitu, atau apalagi mereknya itu, kalau yang ada di Alfa itu, yang seperti itulah. Bintang, Ustaz. Nah, oke, Bintang yang sekarang katanya sudah 0% alkohol, tetap aja tidak laku di masyarakat Muslim kan, karena takut kan masyarakat Muslim. Masalahnya itu haram itu ketika apa? Ya ketika diminum, haram itu. Kalau terpampang makan tidak haram. Ya haram itu kan ketika dimakan itu, ketika diminum. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu. Oke ya. Sekarang yang kedua. Orang makan racun, hitungan detik itu bisa mati. Teorinya. Tapi orang merokok yang katanya membunuh rokok itu, sampai sekarang masih ada data orang tua yang umur 100 lebih tetap merokok dan tetap sehat. Ini kan bertolak belakang. Anda carilah di googling lah banyak. Ada orang tua dari daerah Jawa itu, saya pernah baca di Republika itu, usianya 136. Fotonya sambil merokok. Tidak pakai baju, dia umur 120-an. Jadi nomenklatur, nah ini nomenklatur membunuhnya itu gimana maksudnya? Apakah begitu merokok langsung kelepek-kelepek mati? Seperti racun. Kan racun mah minum, hitungan detik, hitungan menit, mati. Ini nggak seimbang materinya. Karena tidak ada kejadian orang yang merokok langsung meninggal. Kalaupun pernah ada yang meninggal, itu tidak semua penyebab masuk ke rokok. Karena ada indikasi-indikasi penyakit. Ini harus fair ya, harus fair-fairan nih. Jangan subjektif. Ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa kematian itu salah satu penyebabnya bisa dari paru-paru bawaan penyakitnya itu, atau sesak napas dan lain sebagainya, termasuk juga darah tinggi, stroke, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Anda tahu kalau makan jeroan kambing, sapi, Ya. usus, itu kan kolesterol itu. Kolesterol, darah tinggi, apalagi. Pokoknya kalau orang-orang yang bermasalah dengan ini, makan babat, tamusu, itu pasti akan langsung bereaksi. Contoh,
ketika kurban, karena mungkin saking enaknya makan babat, tamusu, atau limpa kayak begitu, dan dia lupa dia sudah punya kolesterolnya tinggi atau diabetesnya tinggi, itu besok tuh langsung reaksi, dari mulai kram, dari mulai jantung berdebar, dari mulai pusing juga. Nah, ini bukan orang lain. Teman saya, Ustadz Tiar, Dr. Tiar, dia cerita, Ustadz kemarin waktu kurban, nggak tahu ini ada paru, saya dapat paru tuh. Itu saya olah tuh, kata Dr. Tiar itu. Dibikin agak ipis-ipis, kemudian digoreng kering, dimakan malam-malam sambil pengajian bareng-bareng gitu. Sampai gini aja terus makan gitu. Nggak terasa paru satu itu habis semua, dan Dr. Tiar paling banyak. Itu pagi, tangannya, kaki sama sakit, dan itu sampai 2 minggu katanya baru sembuh. Ke dokter, apa indikasinya? Katanya Bapak terlalu banyak makan jeroan, nggak boleh, Bapak punya kolesterol. Gitu. Kalau kita menghukumi rokok membunuhmu karena ada efek-efek tadi, gangguan-gangguan, maka kalau Anda makan itu, paru, usus sapi, itu jatuhnya jadi haram itu. Makanya harus jelas dulu nomenklaturnya. Dan Anda juga harus tahu sejarah. Coba fair-fairan ya, kalau bicara hukum harus fair gitu. Jangan melihat sekarang. Coba Anda lihat sejarah tahun 60-an, jangan jauh. Bagaimana iklan rokok itu oleh perempuan. Coba Anda lihat videonya. Dan pejabat-pejabat negara itu sesuatu yang dianggap sebagai keren itu, rokok. Dan tidak ada sedikit pun tulisan rokok membunuhmu. Apalagi rokok menyebabkan bla 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 dan janin belakangnya. Tidak ada tulisan itu. Kemudian rokok itu, dulu, semua tidak ada rokok yang instan. Semuanya tembakau asli, yang kemudian ketika dilinting, ya, itu pakai daun, kalau saya bilangnya daun kawung. Daun kawung itu yang putih gitu. Itu dilinting si bako itu. Kemudian dibakar, disedot asapnya. Dan itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga sama. Bahkan anak-anak dulu tahun 60-an, tahun 50 diajarkan supaya merokok. Dulu gitu loh. Flashback ke belakang, lihat. Kalau sekarang Dan begitu rokok gimana? itu tidak identik dengan kemaksiatan. Tidak ada istilah begini. Yang merokok ke perempuan, mabuk, judi. Nggak ada definisi itu, nggak ada. Tiba-tiba rokok berubah. Yang asalnya daun kawung berubah menjadi pahpir. Anda tahu pahpir kan? Pahpir itu dari bahan kertas. Bentuknya segini kalau nggak salah nih. Bentuknya segini, pahpir itu. Satu lembar nanti si tembakonya dimasukin ke pahpir terus dilinting. Agak keren itu sedikit, agak keren itu. Kesininya di era modern rokok itu dicetak. Muncul saja Wismilak dulu itu. Namanya Wismilak dulu itu. Itu dicetak, ada cetakannya khusus. Rokoknya panjang banget karena mesinnya panjang, lalu dipotong-potong. Dipotong-potong sesuai ukuran, namanya Wismilak. Dan kesininya muncul lagi ada Sampurna 234. Itu zaman dulu itu. Tiba-tiba dari komunitas yang tidak senang dengan rokok ini muncul di era kontemporer. Kemudian melakukan penelitian-penelitian, salah satunya di bagian gizi dan kesehatan. Ternyata efek rokok itu berbahaya. Setelah diteliti, ada unsur yang bisa menyebabkan, karena nikotinnya tinggi, ya, nikotinnya tinggi banget, apalagi bakoma tidak terukur nikotinnya, saking tingginya bisa menyebabkan serangan jantung, bisa menyebabkan
gangguan kehamilan bagi perempuan dan janin. Anda sebelum tulisan rokok membunuhmu, coba cek ke belakang. Tahun-tahun belakang, rokok menyebabkan kanker, kalau tidak salah ya. Apalagi tulisannya belakangnya itu adalah gangguan kehamilan dan janin. Kenapa ada kehamilan dan janin? Karena dulu mah rokoknya disenangi perempuan. Disenangi perempuan dulu, nggak ada masalah, biasa saja. Nah, kesini kan berubah setelah modern. Maka kemudian beradulah dua komunitas, dan komunitas modern ini adalah komunitas yang tidak suka dengan rokok. Maka mereka rata-rata orang intelek. Maka mereka kemudian masuk tuh pada ranah penelitian riset tentang rokok, bahayanya. Ditekan pemerintah supaya menginformasikan ini. Sambil pemerintah juga berat menerima komunitas ini. Kenapa berat? Masalahnya, rokok itu cukainya tinggi, biaya cukainya. Anda menyerang rokok, tapi Anda mengejar beasiswa Jarum. Beasiswa dari Jarum Super, beasiswa dari Sampurna, dipakai untuk olahraga. Itu kan kontra. Yang sekarang konon katanya Jarum pundung gitu kan, tidak lagi membiayai olahraga. Pada akhirnya apa? Kelabakan sekarang. Dunia olahraga gara-gara awalnya Jarum yang tersinggung. Nah, kompleks sekarang itu masalahnya. Satu sisi pemerintah menetapkan cukai yang tinggi, komunitas tidak senang dengan rokok, menyerang dari sisi bermasalah, mengandung bahaya. Dan ternyata mengandung bahaya ini tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena yang bahaya bukan rokok saja. Mereka langsung menyerang. Sudah, angkutan kota hentikan. Asapnya mengganggu. Bis kota hentikan. Asapnya mengganggu. Merembet ke semua. Saling menyerang dari mereka yang tetap merokok dengan mereka yang tidak senang merokok. Tuh pernah diskusi di LC, TV One. Dulu pernah diskusi masalah itu. Akhirnya apa? Akhirnya dirubah, rokok membunuhmu. Selesai. Anda pahami urutan itu. Jangan menghukumi sesuatu dari statement yang sekarang. Kemudian Anda komparasi dengan racun. Karena membunuh juga sama, kan racun juga membunuh. Materinya berbeda. Sok aja Anda coba. Anda minum racun hari ini, hitungan detik, menit, mati. Anda rokok hari ini, merokok, belum tentu mati. Dan sekarang juga masih banyak yang panjang umur, masih merokok. Guru saya di sini ada Ustaz Komarudin, umurnya 86, hampir 90, masih bawa mobil bolak-balik ke Banten, merokoknya Jarum Supernya kuat, masih sehat. Nah, saya kan bingung membunuhnya sebelah mana gitu loh. Jadi nomenklatur membunuh ini dijabarkan dulu. Oh iya, merokok dengan terus-menerus, merokok secara israf, gitu kan? Merokok yang tidak bisa dikendalikan, satu hari bisa 5 bungkus, efeknya membunuhmu. Kayak Anda setiap hari makan usus sapi tanpa henti dari pagi sampai sore, tidak ada jeda, setiap hari makan babat. Efeknya Anda masuk rumah sakit, kolesterol. Dan saya yakin ketika Anda sering makan jeroan itu akan lebih cepat masuk rumah sakit ketimbang Anda merokok. Sok ajaran. Nah, maksud saya, Anda seorang ahli hukum, hati-hati. Jangan memasukkan rasa dalam putusan hukum. Gak boleh. Anda gak senang, Anda gak boleh menghukumi itu. Lihat gaya Rasulullah. Rasul kan panutan kita. Rasul tidak senang, Rasul cukup lewat saja. Tidak boleh menghina. Karena tidak senang mah makruh, menghina mah dosa. Dan bagi orang yang suka merokok, orang yang suka makan jeroan, itu mikir dong. Itu. Punya etika. Jangan Anda makan jeroan di lingkungan orang yang nggak seneng. Jangan Anda merokok di lingkungan yang orang-orang tidak merokok. Lihat stay di Jakarta. Stay di Jakarta itu tidak pernah saya temukan ada yang merokok, kecuali pegawai.
Nggak ada di ruangan itu asbak, di ruang dosen itu. Nggak ada. Dan saya menghargai. Dari mulai datang ke STIP sampai pulang tidak pernah satu kali pun merokok. Saya hargai karena nggak boleh. Dan mahasiswa juga sama, mahasiswa yang merokok juga wayahnya harus menahan diri. Tapi saya nggak tahu kalau STIP semakin meluas, melebar, mahasiswa semakin membeludak, larangan merokok ini akan kemudian susah dibendung. Apalagi kalau yang dari PWDKI datang ke STIP itu pasti mereka merokok begitu. Nah, kalau saya mau memahaminya etika gitu loh. Etika saja. Ya. Wah, jam 8 ya. Nanti kita ketemu lagi duhur ya. Baik, sekarang konsep ijma dan qiyas sudah saya sampaikan. Ijma dan qiyas. Ijma dan fatwa sudah saya sampaikan. Nanti saya akan lampirkan lagi beberapa poin kaitan dengan fatwa-fatwa ini yang akan kita bahas. Mulai Senin depan sudah jadi tugas mahasiswa ya, untuk membedah masing-masing. Oke? Baik, terima kasih ya. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Apa? Oh ya, siap-siap. Langsung diubah ya. Out in the flight, a shoulder for